Shalom saudara sekalian, Jemaat GKI yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam program Sapaan Gembala GKI. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Ji Mahoni, GKI Philadelphia, Jakarta. Saudara-saudara, setiap tahun orang Kristen di seluruh dunia memperingati satu peristiwa yang sangat penting, yaitu kematian Yesus yang kita kenal dengan Hari Jumat Agung. Ini penting sekali saudara. Peristiwa ini memungkinkan kita diselamatkan oleh Tuhan. Tapi bagi orang yang tidak beriman, yang tidak paham teologi Kristen, mereka mengejek. Bagaimana bisa? Yesus sendiri mati. Dia tidak selamat, kok bisa jadi juru selamat? Benarkah kematian Yesus membuktikan bahwa dia bukan juru selamat? Seseorang tidak akan pernah bisa mengerti teologi Kristen dengan tuntas apabila perspektif dia, paradigma dia tidak seperti yang dituntun, yang ditujukan oleh Alkitab. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Mohon Tuhan menolong kita. Bapa, berikanlah Roh Kudus bagi kami untuk memahami firman Tuhan pada saat ini ya Bapa. Berikanlah tuntunan sehingga kami menangkap pesan Tuhan buat kami secara personal. Dalam Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Sebetulnya saudara, tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia tidak lain tidak bukan adalah untuk mati. Ini berbeda dengan semua orang lain yang mencari kehidupan. Yesus datang justru untuk mati. Alkitab dengan jelas mencatat, Yesus berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Dan dia berkata, dia memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang lain. Itu sebabnya, saudara, ketika di Taman Getsemani, saat prajurit datang menangkap, Yesus berkata, apa kamu kira aku tidak bisa berseru kepada Bapakku supaya ia mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat untuk menolong aku? Yesus tidak lakukan itu. Karena dia tahu, untuk itulah dia datang ke dunia, untuk menuju ke Bukit Golgota. Saudara-saudara, kematian Yesus mempunyai banyak sekali maknanya. Di antaranya adalah, kita pikirkan pada kesempatan ini adalah kematian Yesus adalah sebuah metode pendamaian dan sekaligus pengampunan dosa. Kita semua tahu bahwa sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, antara Allah dengan kita sebagai manusia telah terputus hubungannya. Bahkan lebih daripada itu, ada permusuhan antara Allah dengan kita. Sebelum Yesus disalib, banyak orang telah disalib. Bersama dengan dia, minimal ada 2 orang yang juga disalib. Setelah Yesus pun ada lagi orang-orang yang disalib. Tapi belum pernah terjadi seseorang disalibkan dan mati, lalu tirai bait Allah yang memisahkan antara Allah dengan manusia yang berdosa itu tersobek, terbelah dari atas ke bawah. Para teolog menafsirkan peristiwa ini yaitu sebagai sebuah sikap Allah yang berubah. Dari tadinya memusuhi, berseteru dengan manusia, dan sekarang telah diperdamaikan melalui korban anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Kematian Yesus juga berfaedah, berfungsi, mempunyai khasiat untuk pengampunan dosa. Alkitab berkata di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat ke-22. Dengarkan firman Tuhan berkata seperti ini. Menurut hukum Taurat, segala sesuatu disucikan dengan darah, bukan dengan air, bukan dengan amal kebajikan, dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Umat Israel dalam Perjanjian Lama menggunakan darah.
tapi mereka gunakan adalah darah binatang. Ibrani 10 ayat 4 berkata seperti ini. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah kambing jantan menghapuskan dosa. Nah, pengampunan membutuhkan darah. Dan yang digunakan sejauh ini dalam perjanjian lama adalah darah binatang. Dan penulis Ibrani katakan, tidak mungkin ada pengampunan dosa karena itu. Tapi kita bersyukur. Ibrani 10 ayat ke-10 berkata demikian. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Oleh apa? Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, kematian Yesus, darah Kristus mempunyai faedah untuk pengampunan dosa. By the way, sepenting apa pengampunan dosa itu? Penting sekali, saudara. Sangat penting. Selama kita menjadi pendosa, surga akan menolak kita. Kita akan terpental dari surga. Saudara tahu apa kata Alkitab? Wahyu pasal 21 ayat yang ke-27 berkata seperti ini. Namun tidak akan masuk ke dalamnya, Yerusalem baru maksudnya, sesuatu yang najis. Ibrani 12 ayat 14 lebih lugas lagi berkata seperti ini. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. See? Penting sekali bukan? Pengampunan dosa itu. Saudara sekalian, yang jadi masalah bagi manusia adalah sejauh ini kita tidak mempunyai satu cara yang membuat dosa kita bisa diampuni. Air dan sabun hanya bisa membersihkan tubuh kita, tapi dosa di dalam diri kita tidak akan terselesaikan. Jika sekiranya sabun dan sungai, air dan sungai suci bisa menyucikan kita, maka Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib. Allah Bapa cukup membuka banyak pabrik sabun dan menggali lebih banyak lagi sungai-sungai sehingga orang-orang yang mandi dengan sabun itu dosanya terselesaikan. Tidak demikian, saudara. Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib supaya pengampunan dosa menjadi mungkin. Saudara mungkin bertanya, Yesus kan cuma satu orang. Bagaimana bisa kematiannya, darahnya itu berkhasiat mengampuni banyak orang? Ketahuilah, saudara-saudara sekalian, kematian Yesus bukanlah berbicara tentang kuantitas, tapi berbicara tentang kualitas. Dengarkan ilustrasi ini, saudara. Jika saudara punya lahan yang sangat-sangat luas dan saudara jual dengan harga 5 triliun. Wow, uang besar itu, saudara. Dan orang yang membeli lahan itu membayar secara cash dengan pecahan uang 50.000 rupiah. Saudara perlu menyiapkan 2 kontainer 40 feet. Dan uang itu apabila ditumpuk secara vertikal, maka tingginya mencapai 10 kilometer. Wow. Dan itu setara dengan 78 kali Tugu Monas. Tetapi saudara, uang yang sebanyak itu bisa dibuat di atas selembar kertas yang bernama cek. Selembar cek. Bukan jumlah kertasnya yang penting, tapi huruf-huruf
angka-angka nominal yang ditulis di atas cek itulah yang menentukan. Saudara-saudara sekalian, Yesus adalah Allah yang mengambil rupa menjadi manusia. Jadi dia walaupun manusia mempunyai kualitas sebagai Allah. Jadi bukan berapa banyak Yesus yang perlu mati buat kita, tapi siapa yang mati untuk kita, yaitu Yesus. Lagi pula, kematian Yesus juga adalah bersifat perwakilan. Saudara tahu jumlah penduduk Indonesia 287 juta. Saudara-saudara sekalian, untuk menghadiri sebuah event internasional, katakanlah forum PBB, bangsa kita cukup mengirim satu orang perwakilan, yaitu siapa? Presiden kita. Sudah cukup satu orang mewakili kita semua. Rasul Paulus mengunci gagasan ini dalam suratnya kepada jemaat di kota Roma. Roma pasal 5 ayat 18-19. Dengarkan baik-baik apa kata firman Tuhan tentang ini. Jadi, sama seperti melalui satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang menjadi orang benar. Syukur kepada Tuhan. Kristus mati mewakili kita semua. Kita syukuri itu semua. Jadi terbukti bukan, saudara sekalian, bahwa kematian Yesus di atas kayu salib sungguh memperdamaikan kita dengan Allah. Sungguh kematian Yesus, darah Kristus membersihkan kita, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Tapi ketahuilah, kematian Yesus tidak berarti menyebabkan semua orang mendapatkan pembenaran, pendamaian. Tidak semua orang mendapatkan pengampunan dosa. Hanya orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus Tuhan, yang akan mendapatkan pendamaian itu, yang akan mendapatkan pengampunan dosa itu. Karena itu saudara, yakinilah, percayalah dengan sungguh-sungguh bahwa kematian Yesus bukanlah kekalahan. Kematian Yesus justru dosa dikalahkan. Yesus memang mati, tapi jangan lupa, dia hidup kembali, dia bangkit kembali 3 hari kemudian. Ini membuktikan bahwa dia benar. Ini membuktikan bahwa karya dia juga benar. Karena itu saudara, serahkanlah hidupmu, percayalah kepada dia, supaya kita dibenarkan, kita diperdamaikan, dan sekaligus kita diampuni oleh karya dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk ayat firman yang boleh kami renungkan pada saat ini. Kiranya ayat ini meneguhkan kami bahwa karya Kristus memang luar biasa buat kami. Tidak lain tidak bukan adalah untuk memperdamaikan kami, untuk mengampuni dosa kami, sehingga pada akhirnya kami menjadi orang-orang yang suci secara jujur, dan kami dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih untuk karya agung ini. Kami bersyukur di dalam Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.